Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi di hari Senin dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini materi yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasi. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah adik-adik dapat membuat sebuah pidato singkat di akhir pembelajaran ini. Sebelum ke materi inti, Kak Alia mau tanya dulu nih, gimana kabar kamu hari ini? Apakah kamu dalam keadaan yang sehat? Atau apakah kamu dalam keadaan yang baik-baik saja pada saat pembelajaran jarak jauh ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Dan jangan lupa buat terus jalannya kalau mau keluar rumah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, kita masuk ke materi inti ya. Nah, untuk materi pertama kali ini, kalian mau tanya dulu nih, apakah kamu tahu gimana cara menuangkan gagasan dalam pidato yang persuasif? Dalam pembuatan kerangka pikiran utama ini, ada beberapa poin yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama adalah menentukan pendekatan yang tepat dengan cara menentukan hal-hal utama atau hal-hal penting yang harus disampaikan dalam pidato adik-adik. Nah, hal-hal utama atau hal-hal penting ini adik-adik buat untuk meyakinkan audiens. Jadi sebelum adik-adik berpidato atau membuat teks pidato, adik-adik diharapkan untuk menentukan 1 atau 3 hal-hal penting tersebut. Nah, jumlah hal penting tersebut akan menentukan berapa lama adik-adik akan berpidato. Disarankan 3-4 pikiran utama gitu ya. Nah, sebagai contoh tentang daur ulang, pikiran utama pidatonya kemungkinannya adalah yang pertama, daur ulang menghemat sumber daya alam. Yang kedua, daur ulang mengurangi jumlah sampah. Dan yang ketiga adalah daur ulang itu murah. Nah, pada saat adik-adik berpidato atau membuat teks pidato, ketiga hal tersebut adalah hal-hal yang harus pada audiens. Karena hal-hal tersebut merupakan inti dari pidato yang adik-adik buat atau adik-adik sampaikan. Sekarang kakak akan membahas tentang struktur isi pidato persuasif. Nah, pidato persuasif itu kan strukturnya ada pembukaan, isi, dan penutupan. Untuk kali ini kita akan membahas khusus tentang isinya. Yang pertama ada pernyataan posisi. Nah, pernyataan posisi adalah pendapat yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Sebaiknya penulis ini menunjukkan dukungan atau kepedulian terhadap suatu persoalannya. Nah, saat membuat pernyataan posisi, harus fokus agar pernyataan posisinya itu kuat. Biasanya ada pertanyaan yang diajukan untuk menguji seberapa kuatnya sih pernyataan posisi kamu. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Yang kedua, apa yang akan diyakinkan? Yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Dan yang terakhir adalah, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Yang kedua adalah tahap argumen. Nah, argumen ini perlu dibuktikan dengan alasan, contoh, bukti pakar, dan informasi statistiknya. Selain itu juga, argumen yang digunakan harus efektif dan harus disertai fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Selain itu juga, dalam memilih argumen, hindari penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya, agar tidak membingungkan audiens juga penulis. Yang ketiga yaitu penguatan pernyataan posisi atau simpulan. Nah, untuk memperkuat posisinya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara yang berbeda, baik dengan nada tinggi maupun rendah, mimik wajah, bahasa tubuh, dan gestur yang berbeda. Yang kedua, argumen yang digunakan sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti yang bukan hanya sekadar emosi atau hanya intuisi dan opini, namun harus didukung dengan bukti yang jelas. Yang ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar akan sangat membantu audiens untuk memahaminya jika disampaikan menggunakan PowerPoint. Ada juga nih hal yang harus adik-adik perhatikan selain dari struktur pidato persuasif, yaitu ciri-ciri kebahasaan pada teks eksposisi. Mengapa teks eksposisi? Karena pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Jangan sampai lupa ya. Nah,
Bagian pertama yaitu nominalisasi atau pembendaan, yang merupakan ciri khas dari teks eksposisi. Pembendaan merupakan proses tata bahasa yang mengubah kata kerja dan kata sifat menjadi sebuah kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Secara singkatnya, nominal pengubahan kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda, yang tujuannya untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif agar bentuk tulisan runtut, kohesi, dan koheren. Contohnya adalah membangun menjadi pembangunan, mendaur ulang menjadi pendaur ulangan, berhasil menjadi keberhasilan. Ada perubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Bagian kedua yaitu bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama, saya. Penggunaan orang pertama saya jarang sekali digunakan, lebih banyak penggunaan istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat, warga negara, atau yang berwenang. Pasif juga digunakan agar ungkapannya lebih formal dan lebih kuat. Contohnya, kata ganti orang yang digunakan adalah dia, mereka, bangsa Indonesia, warga negara, dan lain-lain. Bagian terakhir adalah kosakata. Yang pertama, kosakata yang sering digunakan biasanya berupa istilah teknis. Istilah teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Contohnya adalah spesies dan genus pada bidang biologi. Yang kedua, yaitu rantai kata, pasangan kata antonim, serta rumpun kata yang saling berkaitan makna seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam yang banyak digunakan. Yang ketiga ada kata benda abstrak yang digunakan seperti kegembiraan, takut, dan kata-kata teknis seperti spesies dan genus. Mengapa penggunaan kata benda abstrak ini dikenal? Pada saat menggunakan kata benda abstrak ini, persoalan menjadi lebih ilmiah karena merujuk kepada pendapat ahli. Yang keempat adalah kata emotif yang digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Misalnya, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Tiga, ada penggunaan kata tugas atau konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian teks. Kata tugas ini dapat mengaitkan gagasan, konsep kontras, urutan pikiran, penambahan terhadap gagasan, dan menghubungkan sebab akibat. Contoh kata-kata ini akhirnya, sebagai tambahan, sebab atau karena, sebagai hasil dari, di pihak lain. Kata tugas menciptakan kohesi. Kohesi itu apa sih? Keterpautan bentuk dan mengekspresikan hubungan sebab akibat seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan maka. Lalu ada alasan pilihan ditunjukkan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat. Misalnya, bagaimanapun, hal yang mirip utamanya, oleh karena itu, maka, sebab, dan alasan pertama. Nah, setelah menyimak penjelasan tadi, sekarang saatnya tugas, yaitu kalian harus menulis pidato singkat. Sekarang coba dibuka buku paket bahasa Indonesianya halaman 48. Nah, di situ tugasnya kalian harus menulis pidato singkat. Selain itu juga kalian harus memperhatikan struktur pidatonya. Struktur pidato itu ada 3 ya, pembuka, isi, dan penutup. Jadi saat kalian membuatnya harus memperhatikan ketiga struktur tersebut. Yang selanjutnya kalian harus memilih tema pidatonya. Pilih saja 1 dari 6 tema yang tersedia di buku paket. Setelah itu coba dibuka halaman 49. Di atas ada tabel lembar tugas. Nah, nanti kalian menulis pidato singkatnya sesuai dengan tabel lembar tugas yang ada di halaman 49 ya. Dikerjakan di buku tugas masing-masing. Untuk catatan suntingannya diisi dengan struktur pidato persuasif, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Jadi ditulisnya di catatan suntingan ya. Nah, jika masih ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan ke Kak Alia ataupun ke Kak Nadira. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk menulis rangkumannya di buku catatan masing-masing dan mengerjakan tugasnya di buku tugas masing-masing. Kumpulkan di Google Classroom. Diusahakan jangan sampai telat ya, kalau bisa tepat waktu. Mungkin segitu saja dari Kak Alia dan Kak Nadira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.